Aku selalu sendiri. Apakah hidupku tak berarti? Coba bertanya pada manusia, tak ada jawabnya. Aku bertanya pada langit tua, langit tak mendengar. Coba bertanya pada manusia, tak ada jawabnya. Aku bertanya pada langit tua, langit tak mendengar. Coba bertanya pada manusia, tak ada jawabnya. Aku bertanya pada langit tua, langit tak mendengar. Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama, Pinjaman online ilegal, Pak. alamat, Nggak jelas, Pak. situs resmi atau aplikasi mobile, Nggak ada juga, Pak. terdaftar di OJK. Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak. Kok malah bangga kamu? Maaf, Pak. Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini. Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak. Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu? Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak. Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian. Sungguh hancurnya hatiku, sungguh
kata dirimu sudah punya kekasih selain aku. Malu-malu dong, malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Malu-malu, malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Malu-malu dong, malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Malu-malu, malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Malu-malu dong. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda Dialog Cirebon pagi ini. Halo, apa betul ini dengan Ibu Diana? Bukan, Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya? ini sama pacarnya. Ada apa ya? Tolong ya Mas, bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih. Ah, maaf mbak, dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus, nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Kembali kami hadirkan Dialog Cirebon pagi ini untuk edisi hari ini ya, Rabu 3 Januari 2024. Di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda ini kaitannya tentang cegah golongan putih atau golput pada pemilu 2024 ini. Dan pendengar, bicara soal memilih dalam pemilihan umum atau pemilu, ini merupakan hak konstitusional warga negara, sekaligus juga merupakan hak asasi kita ya sebagai manusia. Karenanya regulasi mengenai kepemiluan ini harus mampu mencegah masyarakat golongan putih atau golput atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu nanti. Lantas bagaimana kita mengantisipasi golput agar tidak ada kalau bisa ya di pemilu 2024 nanti? Pagi ini kita akan coba bahas pendengar dengan beberapa narasumber yang kami akan coba untuk bisa bergabung bersama kami. Dan yang pasti juga kami ajak Anda untuk Anda bisa bergabung juga bersama kami, di mana Anda bisa sampaikan komentar Anda kaitan tentang topik yang kami hadirkan untuk Anda tentang cegah golput di pemilu 2024 ini. Iya pendengar, bicara soal golput ini ternyata lembaga survei ini menuturkan bahwa jumlah golput di pemilu presiden sebelumnya di tahun 2019 ini ternyata paling rendah ya sejak 2024. Jadi pendengar, berdasarkan hasil hitung cepat LSI dengan 100% sampel, data golput pada Pilpres 2019 ini mencapai 19,24%. Dan angka ini melawan tren golput yang terus naik ya sejak pemilihan umum pasca reformasi. Dan menurut data Komisi Pemilihan Umum KPU, tingkat golput itu pernah ada di angka 23,30% pada Pilpres 2004. Kemudian kita hitung mundur lagi di 2009, ini angkanya juga jauh lebih tinggi ya, 27,45%. Dan pada 2014 ini yang paling parah, ada 30,42%. Dan 2019 lalu kita hitung mundur berarti kurang lebih 5 tahun yang lalu ya, ini ada di angka 19,24%. Artinya memang menurun dalam jumlah yang signifikan. Iya pendengar, data golput dari segi LSI ini juga diperoleh dari 100% dikurangi tingkat partisipasi pemilih ya. Dan pagi ini alhamdulillah kami sudah tersambung dengan Pak Mardeko SPMM yang pagi ini sudah tersambung. Beliau adalah Ketua KPU Kota Cirebon. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Tinggal menghitung hari nih ya Pak. Udah Desember aja nih Pak. Desember Januari. Udah Januari. Tinggal menghitung hari nih. Hajat kita bakal segera terselenggara. Pak, ini kan yang salah satu membayangi itu kan keberadaan golput ya Pak ya. Kalau dari pandangan Bapak sendiri sebagai Ketua KPU ini seperti apa nih Pak? Gambaran golput di pemilu 2024 ini? Ya, memang kalau golput itu setiap
pemilu ke pemilu pasti selalu menghantui ya, selalu menghantui dan selalu membayangi. Karena memang kalau dilihat dari sisi aturan di KPU di Undang-Undang Pemilu, kita memang tidak mengenal istilah golput. Nah, golput itu kan golongan putih ya, disebut dengan golongan putih, yang artinya masyarakat atau pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Nah, tentu ini sangat berdampak bagi iklim demokrasi di kita. Nah, oleh karena itu memang ini kan harus kita cegah dan kita upayakan bagaimana golput ini bisa dikatakan terjadi penurunan lah angkanya gitu dari pemilu ke pemilu yang kita harapkan seperti itu. Amin, amin, amin. Ini kan kalau golput sebenarnya ada target nggak sih Pak? Kalau misalnya dalam angka pemilih kan pastinya targetnya terus naik. Nah kalau golput itu kan pastinya harapannya angkanya turun begitu ya Pak ya. Nah kalau dari pandangan 2019 itu kan ada di angka 19, sekian persen. Kalau di tahun ini Pak harapannya ada di berapa persen nih Pak? Atau harapannya nggak ada sama sekali, itu mungkin nggak sih Pak? Nah kita harus bedakan antara angka partisipasi dengan golput ya. Iya. Nah karena kan kalau partisipasi artinya orang yang yang sudah terdaftar ya hadir untuk menggunakan hak suaranya di TPS ya. Itu kita bisa mengukur untuk tingkat partisipasi. Tapi kalau golput, kalau golput ini kan itu kan banyak kategori ya. Nah hanya kategorinya itu memang mungkin ahli tertentu yang bisa untuk mengukur tingkat golput. Tapi kalau kita bisa secara langsung mengukur tingkat partisipasi, karena golput ini pertama ya, misalnya orang yang betul-betul dia tidak hadir ya, tidak datang menggunakan hak pilihnya. Nah itu memang dia secara mungkin karena faktor penyebab satu, misalnya dia karena faktor kekecewaan misalnya dengan pemerintah sekarang misal seperti itu kan dia tidak datang atau tidak hadir. Padahal dia tahu, misalnya dia sudah mendapatkan undangan, pemberitahuan untuk hadir di TPS, tidak menggunakan hak pilihnya. Nah kemudian juga mungkin ada juga yang golput dia hadir di TPS misalnya seperti itu ya, dia hadir di TPS, nah, dia menggunakan hak pilihnya, tetapi dia tidak menentukan pilihan seperti itu. Misalnya katakanlah, misalnya golput ini kan dia hanya mencoblos di warna putih itu kan seperti itu, misalnya di surat suara itu dia tidak menentukan pilihan, tapi dia hanya mencoblos di lembar yang warna putih kan seperti itu, sehingga kan dianggap suara itu kan tidak sah kan seperti itu. Nah ini bisa juga dikatakan sebagai mereka golongan putih seperti itu kan gitu. Nah ini kan betul-betul harus harus dihitung ya, mana orang yang tidak hadir. Nah tidak hadir datang ke TPS juga kan banyak kategori gitu. Ada yang memang yang bersangkutan karena sebab misalnya karena ada suatu kepentingan misalnya, atau karena memang sadar dia tidak hadir ke TPS, atau karena sebab-sebab lain kan, itu kan harus kita teliti ya, harus kita ketahui secara detail kenapa seorang ini tidak hadir di TPS. Contoh misalnya di satu TPS terdapat DPT misalnya 200 kan seperti itu misalnya. Nah pada hari H itu dari 200 itu yang hadir katakanlah misalnya 170 kan seperti itu. Nah dari tersebut mereka ada 30 yang tidak hadir. Nah tidak hadir 30 ini kan itu berbagai macam sebab kan seperti itu kan, tadi kan dengan kendala-kendala atau hal apalah gitu. Tapi kami dari sisi KPU, dari sisi penyelenggara itu, kami berusaha dengan secara maksimal untuk meningkatkan kuantitas dari sisi partisipasinya, juga sisi kualitas penyelenggaraan pemilu untuk hal ini ya gitu ya. Nah, kualitas yang dimaksud di sini adalah pertama, kita berusaha mulai dari tahapan awal kita sudah berusaha untuk melakukan proses pendataan pemilih ini secara maksimal. Nah, jangan sampai ada warga atau masyarakat yang kategori mempunyai hak pilih ini tidak terdata misalnya dalam DPT yang seperti itu. Nah, ini kan kita lakukan upaya-upaya seperti itu. Kemudian juga kualitas yang lainnya yang harus kita tingkatkan adalah penguasaan dari teman-teman kita di lapangan. Contoh nanti untuk petugas KPPS seperti itu, kita kan harus bekali mereka kan, supaya memahami aturan-aturan teknis dalam penyelenggaraan pemilu kan seperti itu. Ini kan kualitas-kualitas ini yang kami jalankan ya, supaya tadi untuk dalam penyelenggaraan pemilu ini betul-betul
sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada seperti itu. Amin. Jadi harapan kita memang angka golput ini terus turun gitu ya Pak ya. Nah ini kalau misalnya Haruslah. kita bicara soal pemilih golput nih Pak, ini kalau dari KPU sendiri pernah ngelihat nggak ini segmen yang paling banyak itu pemilih pemula kah atau yang lama kah atau mahasiswa atau seperti apa nih Pak? Nah, kita melihatnya begini ya, kalau golput itu kan tadi ya, kita harus mengetahui dulu sebabnya orang tidak mau gunakan hak pilihnya itu ya, kita tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, memang kami dari sisi KPU ini kita lebih condong untuk meningkatkan partisipasi gitu ya, meningkatkan partisipasi masyarakat supaya masyarakat untuk berbondong-bondong hadir ya, datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya seperti itu. Nah, golput mereka itu sebetulnya berpartisipasi juga kan, hadir di TPS tuh. Ya, golongan gini kan hadir mereka di TPS. Tetapi mereka ya tadi menggunakan hak pilihnya, ya menggunakan hak pilihnya, tetapi cenderung tidak menentukan pilihan kan seperti itu. Baik. Nah, tentu ini kan berdampak berdampak juga kan bagi hasil perolehan suara, juga kan mempengaruhi legitimasi pemerintahan kita juga kan begitu, karena dukungan dari masyarakatnya sangat kurang kan gitu, tapi partisipasi mungkin ini bisa ada kan gitu. Nah kalau kita lihat, nah, tadi kan ditanyakan golongan mana sih yang Kelihatannya paling gitu, banyak golput gitu. Yang paling banyak yang golput. Nah, tentu di sini yang harus kita antisipasi waspadai itu adalah tentu adalah golongan-golongan yang anak-anak muda lah seperti itu ya. Yang anak muda seperti ini yang harus kita apalagi yang pemilih-pemilih pemula, karena kondisi sekarang kan mungkin berbeda dengan dulu ya. Kalau sekarang kan mungkin informasi-informasi yang mengarah misalnya untuk hal-hal yang mendirikan pemerintah atau apalah seperti itu. Nah ini tentu harus kita tingkat sosialisasikan dan juga kita edukasi ya anak-anak golongan muda ini ya, supaya mereka betul-betul menyadari bahwa pentingnya pemilu ini untuk memilih pemimpin kita ini kan sangat ditentukan dari perolehan suara dari anak-anak muda seperti ini. Mungkin saya melihatnya seperti itu ya dari sisi kami. Jadi kami dalam hal ini kegiatan sosialisasi yang kami lakukan terhadap golongan muda ini terus kami lakukan. Jauh-jauh hari sebelumnya sudah kita lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Oke, jadi dalam artian sebenarnya yang golput ini justru malah yang muda-muda ya Pak, banyaknya ya Pak ya? Secara angka sih kita enggak ini ya, karena kan kita kan ini kan untuk antisipasi ya, karena ini kan kalau dari pemilu ke pemilu kan cenderung kalau angka dari 2014 ke 2019 kan sebenarnya ada kecenderungan penurunan untuk yang kategori yang golput memberikan hasil dari penelitian. Nah kalau juga dari partisipasi, kalau kita perhatikan untuk di kota Cirebon ini kan cenderung meningkat gitu. Nah kemarin kita sudah bisa mencapai 81%, malah kita targetkan sekarang untuk partisipasi sampai 85% untuk di kota Cirebon gitu. Nah ini kan kami lakukan upaya-upaya teruslah untuk meningkatkan hal tersebut. Tinggi juga ya Pak ya, untuk target pemilih di kota Cirebon ini sampai 85% ya Pak. Nah tapi Pak, kita targetkan. Oke, ini kan kalau kita bicara soal golput ini kan kadang memang nggak kelihatan begitu ya Pak ya. Nah mungkin Bapak bisa sampaikan apa sih bahayanya kalau kita sampai benar-benar golput begitu Pak? Nah bahayanya pertama ya kan kita kan akan memilih pemimpin yang legitimate kan seperti itu ya. Itu tentu kan harus dapat dukungan juga dari masyarakat, dari rakyat Indonesia kan seperti itu ya. Nah itu nanti akan kelihatan gitu kan, ya. Pertama kelihatan nanti misalnya perolehan suara untuk presiden begitu kan ya. Nah dari sekian partisipasi, nah kita lihat nanti misalnya ada banyak suara yang tidak sah kan seperti itu kan. Nah ini kan suara tidak sah ini apakah misalnya masyarakat itu tidak mengerti cara mencoblos atau bagaimana kan begitu kan? Nah, ini kan juga kan, atau misalnya banyak suara yang tadi tidak sah tadi kan karena misalnya memilih di warna putih tadi kan seperti itu. Nah, termasuk juga misalnya dalam pemilih legislatif kan seperti itu ya. Nah kualitas tata cara mencoblos yang benar ini kan terus kami galakkan supaya
tingkat suara tidak sahnya itu kan bisa menurun lah. Jadi mereka atau masyarakat ini nanti dalam menentukan pilihan atau cara mencoblos yang benar itu tidak salah kan seperti itu. Tapi kalau misalnya ada kecenderungan misalnya di surat suara legislatif banyak yang tidak sah, kan itu pertanyaan kita. Apakah memang masyarakat ini tidak paham tata cara mencoblos yang benar, atau memang mereka memang tidak mau menentukan pilihan kan tuh, mencoblos tadi yang di kotak yang warna putih yang bukan di suara sahnya itu kan gitu. Nah ini juga kan kita perlu ini. Teruslah kita edukasi ke masyarakat khususnya di kota Cirebon seperti itu ya, supaya ini sangat membahayakan juga kan bagi legitimasi pemerintahan kita kalau misalnya dukungan rakyatnya sangat sedikit kan seperti itu. Baik. Pak, ini ada pendengar kita yang bergabung, Pak, kita sapa dulu ya Pak ya. Ini dari 0812-740-13 sekian. Selamat pagi Bapak narasumber yang saya hormati. Saya ingin bertanya Pak, untuk sosialisasi pencoblosan ini mohon maaf di daerah saya Pak, ini belum sepenuhnya kayaknya masyarakat tahu deh Pak. Ditambah lagi ini kan nanti banyak yang harus dipilih. Mungkin bisa disampaikan secara garis besarnya saja Pak, bagaimana teknik pencoblosan yang benar yang dianggap sah. Mohon maaf kalau pertanyaannya sedikit di luar tema. Baik, terima kasih. Mangga silakan Pak Mardeko. Baik, memang pemilu kita di Indonesia ini bisa dikatakan pemilu yang terumit di dunia gitu ya. Karena kita nanti akan melaksanakan pemilu dengan 5 jenis pemilihan. Yang pertama kan kita akan memilih presiden. Nah, surat suara presiden memang lebih sederhana, apalagi sekarang kan dengan tiga calon kan, 3 pasangan calon presiden. Ini juga kita mengharapkan masyarakat tidak salah lah dalam untuk memilih kan seperti itu kan. Nah, suara sahnya itu kan bisa dicoblos langsung di foto, artinya ada foto, juga ada ada nomor kan, juga ada nama kan yang di kotak itu. Jangan sampai mencoblos di luar dari surat suara itu, sehingga nanti bisa tidak sah kan seperti itu. Dan juga mencoblosnya jangan sampai misalnya di tengah-tengah pembatas kan seperti itu kan, yang antara pasangan satu dan pasangan lain juga kan nanti kan tidak sah. Jadi saya pikir untuk surat suara presiden itu lebih mudah lah untuk dipilih. Nah yang kedua, kita juga nanti akan memilih untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah Dewan Perwakilan Daerah ini memang nanti akan memuat foto calon. Nah kalau untuk di Jawa Barat itu kita memiliki calon DPD sebanyak 54 orang. Itu juga bisa untuk mencoblos, nggak ada di nomor ya, kemudian nama, kemudian juga ada foto, jadi dicoblos di salah satu itu sehingga suaranya mungkin bisa sah. Jangan sampai misalnya mencoblos sukanya pada 2 orang bisa dicoblos dua-duanya, itu dan suaranya itu tidak justru tidak kayak gitu nggak sah ya Pak ya. Nggak sah kan. Nah, jadi tentukanlah pilihannya salah satu lah kan seperti itu, jangan mencoblos 2 orang kan, jangan itu suaranya tidak sah. Dan yang ketiga ini agak rumit, itu adalah untuk mulai dari DPR memang ya. Mulai DPR, ya, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Pertama karena memang ini tidak akan memuat fotonya tidak ada, jadi hanya memuat lambang atau lambang partai politik, nomor urut partai politik, kemudian nomor urut calon dan nama calonnya. Nah, jadi kita mencoblos di salah satu itu ya. Kita boleh bisa mencoblos untuk partainya saja misalnya seperti itu, karena tidak kenal atau tidak tahu dengan calonnya, jadi kita bisa untuk mencoblos lambang partainya atau nomor urut partainya, atau bisa juga kita misalnya mencoblos lambang partai sama calonnya, itu juga sah kan, nanti dihitung itu adalah suara milik calonnya kan seperti itu ya. Jadi jangan sampai mencoblos misalnya salah satu partai coblosnya 2 orang kan seperti itu. Nah itu kan susah lagi. Sayang nanti ya Pak ya. Siapa suara seperti itu. Nah sehingga suaranya tidak sah kan seperti itu. Jadi harus memang dari rumah ya itu memang sudah harus punya pilihan kan gitu. Jadi pada saat nanti di TPS pada saat membuka suara kita sudah langsung untuk menentukan pilihan. Nah itu model-model suara sah gitu itu. Baik, Pak Mardeko, ini ada Bu Indra di Desa Pelayangan yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya Pak ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Indra.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari. Iya, Mangga, silakan Bu Dengan Indra. siapa ini narasumbernya, Dengan Mbak Ketua Lisma? KPU Kota Cirebon, Ibu Pak Mardeko. Oh, Iya. Assalamualaikum tidak Pak asing ini. Mardeko. Iya. Waalaikumsalam Bu Indra di pelayangan. Iya, ini mengenai yang golput ini. Banyak dari mereka yang bingung mau memilih yang mana gitu ya, atau juga bingung caranya Pak Mardeko ya. Nah, bagaimana dengan mereka yang bingung ini tapi diarahkan ke kalau ditanya gimana nih mau milih mana? Nah, aku sih siapa aja yang ngasih amplop katanya aku. Ada loh Pak yang sampai saat-saat terakhir ya, menit-menit terakhir mau tutup terus belum memilih, lalu kalau orang Cirebon bilang bagongnya itu wah membawa mereka untuk ini amplopnya, nih tusuk yang ini. Bagaimana? Apakah itu bukannya lebih memilukan dalam tanda kutip? Jadi mendingan golput gitu, Bu. Makanya Ibu mau bertanya, Mbak Risma nih cepet bener nyambutnya. Urusan amplop-amplopan cepet, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihannya gimana nih Pak Mardeko, silakan. Oh ya, terima kasih nih ya Pak atas atensi dari Bu Indra tadi dari pelayangan. Tadi disampaikan ada kondisi-kondisi seperti itu, mungkin dari pengalaman mungkin dari pemilu sebelumnya. Jika ada kondisi seperti itu kan begitu. Nah ini bisa dikatakan merupakan hal yang sebenarnya sangat tidak kita harapkan untuk iklim di demokrasi di kita kan seperti itu ya. Nah kita harapkan masyarakat kita ini dari pemilu-pemilu dari sisi kualitas warga atau pemilih itu meningkat lah. Artinya meningkat itu artinya mereka betul-betul sadar ya akan pilihannya, tidak dipengaruhi dengan hal-hal yang tadi ya mengarah kepada diarahkan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk memilih salah satu, misalnya dengan iming-iming atau imbalan kan seperti itu. Nah ini bagi iklim demokrasi kita ini kan tidak baik seperti itu. Nah, apa yang mesti harus kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Nah, tentu dalam hal ini kami dari KPU maupun dengan pihak terkait tentu berusaha untuk melakukan sosialisasi dan meyakinkan kepada masyarakat supaya masyarakat untuk cerdaslah untuk memilih, tentukan pilihan itu sesuai dengan hati dan nuraninya. Nah sekarang kan zamannya sebenarnya zaman udah serba digital, kita bisa untuk mencari referensi atau pilihan kita yang terbaik dan gitu. Itu tinggal membuka rekam jejak dari seseorang yang akan kita pilih kan seperti itu. Nah ini merupakan salah satu upaya kan bagaimana kita untuk menentukan pilihannya. Tapi kalau misalnya kita sudah diarahkan misalnya atau misalnya dimiliki tertentu, jadi hak kita sebagai warga negara itu, kemerdekaan kita kan sudah terini kan seperti itu ya, sudah tergadaikan gitu. Jadi jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang memilih sesuai dengan hati nurani kita, karena masa depan bangsa kita ini sangat ditentukan hasil pilihan kita untuk menentukan 5 tahun ke depan seperti itu. Oke, baik, siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami pagi ini, berbincang dan memberikan semangat agar kita nggak golput gitu ya Pak ya di pemilu nanti. Sekali lagi terima kasih Pak Mardeko, sehat-sehat, sukses untuk semuanya Pak. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Pak Mardeko SPMM, beliau adalah Ketua KPU Kota Cirebon bersama kita, dan sesaat lagi kami juga akan berbincang dengan narasumber kami lainnya. Di antaranya kami akan coba berbincang dengan tokoh muda yang merupakan delegasi PBB Indonesia dari UGJ Cirebon, dan juga kita nanti akan coba berbincang juga dengan pembina Perludem Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Sesaat lagi pastikan terus bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
Tebak-tebak pemilu. Tahun berapa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh warga negara Indonesia? 2004, Pemilu di Indonesia diadakan berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Pemilu 2024 diikuti berapa partai? 18 partai. Ada berapa asas pemilu? Ada 6, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terakhir, kapan pemilu 2024? 14 Februari 2024. Gunakan hak suaramu untuk memilih demi masa depan Indonesia 5 tahun mendatang. Jangan golput, karena golput bukanlah solusi. TikTok terus. Nggak beres nanti tugas kampus. Kalau cuma TikTokan aja kok kerja. Apa kok nih, Bah? Suka betul kok rempong dengan urusan orang. Apa juga kok sibukan dengan TikTok tuh? Nggak capek kah matamu? Aku nih lagi pilih-pilih skincare yang mau ku beli. Bukannya semua skincare sama aja? Oh mana bisa, beda produk, beda pula khasiatnya. Kalau kau salah pilih, bisa rusak lah kulitmu. Macam pemilu aja kok perhatikan. Apa pula hubungannya, Yan? Ya ada, Bah. Coba kau pikir. Beli skincare, kan nggak bisa sembarangan produk. Harus selektif kan? Nah, terus? Begitu pula pemilu. Beli skincare aja dipilih-pilih. Apa pula dengan pemilu? Skincare aja bisa dipilih-pilih, kenapa tidak dengan pemilu 2024 nanti? Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Dialog Cirebon pagi ini. Dan selanjutnya kami juga sudah tersambung dengan Mbak Aji Anissa Rahmadina. Beliau adalah tokoh muda delegasi PBB Indonesia dari UGJ Cirebon. Kita coba untuk bisa berbincang pagi ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini Isma manggilnya Mbak Aji atau Mbak Nisa ya? Bebas Mbak, boleh Aji, boleh Anissa, tapi biasanya Aji sih Mbak. Oh, panggilnya Aji, gak apa-apa ya? Baik, Mbak Aji gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita pengen tahu dulu nih gimana ceritanya bisa masuk delegasi PBB begitu? Waktu sebenarnya aku boleh cerita sedikit dulu ya Mbak ya? Sedikit aja di Mbak Nisa, silahkan. Waktu itu emang lagi ada pembukaan dari PBB-nya itu sendiri, tapi PBB yang di Indonesia ya Mbak. Terus aku coba iseng daftar. Ya dimulai dari screening CV, terus juga portofolio, abis itu kita buat esai, terus sampai akhir di tahap wawancara gitu sih Mbak. Oke, itu prosesnya berapa lama tuh Mbak Aji sampai kemudian akhirnya terpilih? Kurang lebih 3 bulan ya Mbak. Oh 3 bulan, lumayan cepat juga ya berarti ya. Oke, nah kita kembali ke topik nih. Ini ngomongin soal golput. Ini kan banyak yang mengatakan katanya ya. Ini banyak yang mengatakan itu sebenarnya golput itu yang muda-muda, terutama mahasiswa begitu. Kalau pandangan Mbak Aji sendiri seperti apa nih tentang golput? Oke, jadi mungkin aku sedikit cerita terkait dengan aku bagian dari jubir warga ya Mbak, kalau Mbak tahu. Juru bicara warga yang ada di Provinsi Jawa Barat Mbak. Nah, jadi tugas aku dan teman-teman di sana itu untuk membicarakan seputar pemilu gitu. Artinya kita tuh harus percaya terhadap terhadap masing-masing caleg, tapi sesuai dengan kompetensi mereka. Jangan sampai kita tuh golput dan lain-lain. Terus akhirnya kita itu kan membuat beberapa program Mbak, yang salah satunya emang kita melihat data hasil survei itu kan 51% itu pemilih itu rata-rata anak muda ya untuk tahun 2024. Nah, kita tuh memberi edukasi kepada generasi Z atau bahkan milenial itu untuk untuk tetap mengkritisi siapapun orangnya yang emang lagi nyalonin diri kepada pemilihan daerah ataupun pemilihan presiden itu sendiri. Jadi pandangan aku terhadap golput itu sendiri, jangan sampai suara kita itu malah tidak disuarakan kepada pemerintah terkait pemerintah yang akan mau mencalonkan diri. Kalau menurut pandangan Mbak Aji sendiri, ini kenapa sih kemudian banyak yang anak-anak muda, mohon maaf ya, kemudian sifatnya sikapnya itu kayak apatis sama pemilu? Apa yang menurut Mbak Aji ini sampai mereka kok jadi ke golput begitu? Ya,
Mbak Aji? Gimana, Mbak? Suaranya putus-putus. Oh iya, ini gimana kalau menurut pandangan Mbak Aji sendiri nih, apa sih yang menyebabkan kemudian banyak anak muda, nggak banyak ya, mungkin sebagian dari anak muda yang akhirnya memilih untuk golput gitu? Apa sih yang mendorong mereka sampai udah saya golput aja? Karena ini Mbak, apa namanya, lihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya terkait dengan partai politik, mereka lebih banyak nggak tahu seputar parpol itu sendiri. Gimana Mbak? Kebanyakan yang aku riset ya, beserta dengan teman-teman, mereka itu udah bukannya apatis, mereka justru peduli, tapi mereka nggak tahu perbedaan partai politik A, B, C itu gimana. Terus akhirnya kan menimbulkan delegasi calon apa namanya, wakil rakyatnya itu sendiri. Jadi sebenarnya mereka karena belum teredukasi aja sih dari partai politiknya itu sendiri. Nah ini ada pertanyaan menggelitik nih Mbak Aji. Ini menurut pandangan Mbak Aji aja, golput itu dosa nggak sih? Kalau anak muda Isma pernah lihat di Twitter gitu, di Instagram bilang nggak apa-apa golput nggak dosa. Kalau Mbak Aji sendiri bagaimana nih? Apakah masuk ke dalam golongan itu atau gimana nih Mbak Aji? Oke, aku bukan yang gimana-gimana. Aku nggak ngerti, aku kurang paham seputar agama ya. Tapi karena aku background dari mahasiswa hukum, hukum itu sendiri kan mengajarkan kalau kita berhak untuk melakukan apapun, tapi sesuai dengan ranah koridor hukumnya ya. Jadi kalau di dalam hukum sendiri itu nggak apa-apa sebenarnya golput, tapi ya tadi konsekuensinya gimana gitu. Kita juga harus lihat konsekuensi dan pertanggungjawaban di akhirnya itu sendiri gimana gitu. Sebenarnya hak setiap orang sih kalau golput. Kita mau milih atau kita bahkan nggak mau milih itu hak kita. Tapi kembali lagi, emang terima nggak kalau misalkan nanti wakil rakyat yang kita nggak coblos semuanya itu nanti malah tidak bisa kita kritisi 5 tahun ke depannya itu gimana gitu. Oke, baik. Jadi jangan sampai rugi 2 kali gitu ya Mbak Aji ya. Yang terakhir Mbak Aji, ini pesan-pesan buat teman-teman muda nih biar nanti nggak golput seperti apa Mbak Aji? Oke. Sesimpel kita tuh harus bisa ngerti pertama aktualitas dan kompetensi dari masing-masing caleg ataupun capres calon presiden. Yang kedua kita lihat juga background dari partai dan emang stakeholder partai apa aja yang mereka terafiliasi. Terus yang ketiga lihat juga visi misinya, jangan sampai cuma gimmick politik joget-joget atau bahkan kletet sarung dan lain-lain, tapi kita harus lihat kompetensi dan yang mereka berikan kepada kita untuk 5 tahun ke depan itu gimana. Baik, siap, luar biasa. Ini yang muda harusnya seperti ini nih ya, kayak Mbak Aji nih ya. Sukses ya, berarti buat pemilu nanti ikut mensukseskan ya Mbak Aji ya. Oke, baik. Sudah menentukan pilihan berarti ya? Sekarang masih nyari sih Mbak. Oh masih nyari, masih dalam on the way ya, masih dalam perjalanan ya. Oke, Mbak Aji terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami pagi ini. Sehat-sehat terus, makin sukses ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mendengar Aji Anissa Rahmadina yang merupakan tokoh muda dan beliau ini ternyata delegasi PBB Indonesia dari UGJ Cirebon ya. Dan selanjutnya pendengar, kita juga akan berbincang dengan narasumber kami selanjutnya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Maaf Mbak, tahu alamat ini di mana? Hati-hati, jangan-jangan dia mau hipnotis kita. Maaf Mas, kami nggak tahu. Mbak, sedekahnya Mbak. Dari pagi belum makan Mbak. Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia... kelamaan. Ini Pak, semoga bisa buat beli makanan ya Pak. Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana. Kenapa sih Ran? Waspada perlu, curiga jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu. Ih, apaan sih? Jangan. Masih bersama kami, masih dalam sajian Dialog Cirebon pagi ini mengetengahkan topik kaitan tentang cegah golput pada pemilu 2024 nanti. Kami juga sudah tersambung dengan Ibu Titi Anggraini, beliau adalah pembina Perludem Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Isma sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Isma dan semua pendengar RRI. Ya, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Ibu, ini pemilu tinggal menghitung hari, ternyata nggak kerasa ya, udah masuk Januari kita. Nah ini kalau kita bicara soal golput nih Ibu,
Ini kan alhamdulillah kalau kita bicara soal, maaf kalau Islam menyebutnya tren ya, 2019 lalu itu kan turun begitu angkanya. Kalau dari pandangan Ibu sendiri di pemilu 2024 ini yang kelihatannya lebih dinamis ya Bu ya. Ini bagaimana nih Bu untuk golput sendiri? Ya, sebenarnya golput itu tidak terlalu jelas ya terminologinya hari ini. Karena kalau kita lihat sejarah golput sendiri, golongan putih itu asosiasikan pada gerakan politik untuk melawan bisa dikatakan otoritarian ya, atau kemudian kesewenang-wenangan. Jadi golput itu bukan berarti mereka tidak menggunakan hak pilih. Mereka gunakan hak pilih, datang ke TPS, tapi mencoblos kolom putih di surat suara. Nah, memang ada juga yang kemudian memutuskan tidak menggunakan hak pilih, tapi sebagai bentuk perlawanan politik. Jadi golput itu pada awalnya ideologi politik begitu ya, sikap politik yang menunjukkan posisi politik seseorang atau bahkan mengindikasikan pemilih berdaya. Jadi orang yang pemilih yang merasa bahwa dia perlu melakukan perlawanan politik atas situasi politik yang dianggap tidak demokratis, maka caranya satu dia datang ke TPS tapi suaranya dia buat suara tidak sah, atau yang kedua dia tidak datang untuk kemudian menunjukkan posisi politiknya. Nah, kalau hari ini golput itu kan sudah campur baur ya, digunakan juga untuk menggunakan istilah orang menyamaratakan semua orang yang tidak datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Nah, saya kira kita bisa melihatnya secara lebih spesifik lagi. Pertama, kalau saya tidak pernah khawatir soal angka pengguna hak pilih di Indonesia, karena pemilih Indonesia itu orang-orang yang mudah digerakkan untuk pergi ke TPS. Selain memang desain manajemen pemilunya sendiri itu sangat memfasilitasi pemilih. Pertama, hari pemungutan suaranya di hari libur atau hari yang diliburkan. Yang kedua, TPS-nya dekat-dekat dengan lokasi rumah kita, kecuali kalau kita tinggal di pedalaman seperti Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain ya, yang butuh mungkin berjam-jam untuk menjangkau TPS. Tetapi kalau di Pulau Jawa misalnya, atau lebih banyak perkotaan, pedesaan, saya kira tidak ada sampai yang berjam-jam untuk menjangkau TPS. Karena jumlah TPS kita, pemilihnya itu maksimalkan kebijakan pemilu 2024 itu sama dengan 2019, yaitu maksimal 300 orang. Petugas pelaksananya pun rata-rata adalah tetangga atau warga sekitar. Jadi memang dari sisi desain manajemen pemilu sangat memfasilitasi pemilih, dan ada keguyuban yang tercipta dari situasi kewargaan kita. Nah, tapi memang memaknai orang yang tidak datang ke TPS itu banyak, dan angka partisipasi, angka pengguna hak pilih kita itu ada 81,97% pada 2019, dan itu hanya lebih rendah dari Singapura ya kalau di Asia Tenggara. Padahal Singapura itu compulsory voting, memilih itu adalah wajib begitu. Jadi kalau tidak menggunakan hak pilih ada implikasi hukumnya. Nah, kalau di kita kan sukarela. Nah, bagi saya lebih peduli adalah orang pergi ke TPS, tapi dia sadar, paham, berdaya betul soal mengapa dia harus menggunakan hak pilih. Siapa yang harus dia pilih? Mengapa dia harus memilih itu? Apa konsekuensi atas pilihannya? Dan apa yang harus dia lakukan setelah pemilu selesai? Termasuk juga yang paling mendasar adalah paham soal menggunakan hak pilih dengan benar. Karena catatan 2019 sebagai ilustrasi, pemilih kita itu terlalu fokus pada pemilu presiden. Akhirnya abai pada pemilu legislatif, pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Padahal pemilu legislatif juga tidak boleh disepelekan. Presiden yang baik bisa tergelincir kalau tidak diawasi atau memiliki kekuatan penyeimbang di parlemen, atau kalau parlemennya tidak efektif. Nah, di 2019 ada 17.503.000 pemilih yang menggunakan hak pilih, atau setara dengan 11,12% pengguna hak pilih itu tidak bisa dihitung suaranya karena cara pemberian suaranya salah atau masuk kategori
suara tidak sah atau invalid vote. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, saya sempat menulis, teman-teman bisa baca di media, judulnya menyoal suara tidak sah. Itu saya tulis sekitar bulan Oktober 2023. Nah, ada 4 hal yang membuat suara pemilih itu dominan tidak sah. Yang pertama adalah mereka tidak peduli dengan pemilu legislatif. Jadi yang terjadi adalah blank vote. Surat suaranya diterima, tapi kemudian tidak dicoblos. Jadi dikembalikan seperti kondisi semula dia diterima. Jadi tidak diapa-apain. Yang kedua adalah multiple vote. Suaranya diberikan calegnya pilih partai A, tapi partainya pilih partai B. Itu karena dia merasa dia suka caleg partai A, tapi tidak suka dengan partainya. Akhirnya dia pilih partai yang dia suka. Itu kan membuat suara tidak sah. Yang ketiga adalah memilih caleg lebih dari satu berbeda partai. Ternyata itu dikontribusikan oleh jual beli suara atau politik uang. Dia menerima uang dari sejumlah caleg, lalu kemudian dia memilih sesuai dengan siapa yang memberikan uang, dan itu momok pemilu yang harus betul-betul kita lawan gitu ya. Dan terakhir, penguasaan dari petugas yang sulit membedakan kriteria suara sah. Nah, karena di dalam peraturan KPU, bahkan peraturan KPU yang sekarang 25/2023 tentang pemungutan penghitungan suara, itu ada 16 kriteria suara sah begitu, dan itu petugasnya kebingungan. Nah, dengan ilustrasi itu DPR ya, DPD suara tidak sahnya itu 29 juta atau setara dengan 19,02%. Kita punya persoalan besar lain selain bagaimana meyakinkan pemilih untuk menggunakan hak pilih, dan kemudian memastikan kerja keras petugas yang jutaan orang, 76 triliun biaya yang sudah kita gunakan untuk membiayai pemilu, itu tidak tersia-siakan begitu ya. Selain memang pemilu adalah sirkulasi elit yang kita sudah sepakati sebagai sebuah sistem pemerintahan untuk melakukan penggantian pejabat melalui proses pemilu, kan begitu. Nah, tetapi yang tantangan besarnya adalah terutama bagi penyelenggara dan peserta pemilu, jangan cuma mengajak pemilih ke TPS, tapi juga pastikan pemilih itu paham, mengerti, bisa memilih dengan cara yang benar. Kalau sekedar datang ke TPS tapi tidak tahu cara pemberian suara yang benar, tadi dampaknya yaitu 17.503.000 suara DPR yang tidak sah. Selain itu adalah bagaimana memilih itu bukan sekedar pragmatis begitu ya, ikut-ikutan, terpengaruh gimmick, terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya aksesoris, menghibur, tetapi juga tadi paham bahwa yang dia pilih itu bukan idola dari kontes idola, tetapi adalah pemimpin yang kebijakannya, pengaturan anggaran yang dia buat itu mempengaruhi hidup pemilih setiap hari, dari kita bangun, tidur, sampai kita tidur lagi. Jadi kita tuh harus bergerak begitu ya narasinya, bukan hanya soal menaikkan angka pengguna hak pilih, tetapi membuat orang yang datang ke TPS menggunakan hak pilih itu suaranya bermakna. Jadi menghadirkan pemilih berdaya yang bisa menggunakan hak pilih secara bermakna atau meaningful voters ya. Jadi pemilih yang bisa membuat pilihannya itu menjadi sesuatu yang berdampak, bernilai dan berpengaruh terhadap kehidupannya. Baik, Bu Titi, ini ada pendengar kita dari Garut, Bu Titi yang ingin bergabung, ada Pak Ahmad Fauzi, kita sapa dulu ya Bu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga silakan Pak Ahmad, langsung saja. Karena waktu nggak sedikit lagi ya. Iya Pak Ahmad, mohon maaf, mangga. Untuk angkat bicara di sini. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan masalah golput ya. Saya belum pernah semenjak jadi hak pilih berbuat. Kenapa? Udah capek-capek mengeluarkan waktu, materi tentang TPS, data TPS, mubazir kan itu tidak berarti kan seperti itu. Kebetulan tahun kemarin, tahun 2019, saya pernah punya pengalaman di ketua KPPS di sini. Nah di sini Bu, masalah pemilu sekarang ini adalah lebih rawan ketimbang pemilu 2019. Nah di sini banyak asumsi dari di masyarakat. Ini belum apa-apa udah bocoran data, udah pembagian 100% di luar negeri, itu jadi permasalahan. Sehingga banyak asumsi di masyarakat bahwa
krisis kepercayaan terhadap KPU pusat. Seperti begini, kenapa demikian? Tadi money politik di kalangan masyarakat, tapi yang nanti yang harus diawasi money politik di tingkat atas, bukan lagi puluhan ribu atau ratus M bicaranya. Itu yang pertama. Itu ini Bu, saya akan begini, saya misalkan memilih titip suara saya, misalkan memilih calon bendera berwarna putih umpamanya, dari KPPS sampai PK sampai ke KPU kabupaten atau kota sampai ke pusat tetap harus putih. Jangan suara saya yang berwarna putih dialihkan kepada berwarna hitam. Jangan sampai seperti itu. Jangan harap kalau memang terjadi seperti itu, jangan harap kita menciptakan pemilu yang jurdil. Itu tanggapan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Titi, ada kekhawatiran dari masyarakat kita nih Bu Titi, gimana? Iya, betul ya. Jadi saya kira kalau Bapak tadi kan soal kekhawatiran dia bermakna atau tidak ya suaranya. Makanya saya kira tadi betul ya, sehebat apapun KPU berupaya untuk menggerakkan pemilih, tapi sebenarnya pengaruh pemilih bergerak ke TPS itu dikontribusikan paling besar oleh calonnya gitu ya. Jadi ketika memang calonnya mampu meyakinkan dan kemudian betul-betul menggugah bahwa dia akan memberikan kontribusi pasca keterpilihan, pemilih itu tidak mudah, tidak susah untuk digerakkan ke TPS. Jadi kita pun juga menggerakkan pemilih itu bukan sekedar mereka itu alat gitu ya, bukan sekedar objek, bukan sekedar robot yang sekedar dibutuhkan dipungut suaranya, tetapi juga harus kemudian diberikan keyakinan suaranya itu tidak akan dicurangi. Suara dia itu akan dihitung dengan benar, bukan kemudian penghitungannya dimanipulasi. Termasuk juga dari aktor-aktor yang akan terpilih itu akan diikuti oleh komitmen partai untuk menjaga kadernya agar bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk tadi juga ya soal misalnya kalau soal jual beli suara politik uang, termasuk juga politik transaksional dalam skala elit ya Pak. Ini juga yang harus kita tegaskan kepada Bawaslu untuk punya kinerja baik. Jadi ini juga agak anomali nih Mbak Isma kalau kita ingin pemilih kita bersemangat pergi ke TPS, tapi di saat yang sama dipertontonkan misalnya dengan kinerja penegakan hukum yang tidak efektif, dengan persiapan penyelenggaraan pemilu yang kurang profesional. Nah, jadi kalau mau pemilih itu berduyun-duyun datang ke TPS, satu, peserta pemilunya harus betul-betul berkualitas, mengedepankan politik gagasan, dialektika, dialog, diskursus, yang menempatkan pemilih itu sebagai subjek, bukan sekedar objek yang seolah-olah cuma butuh hiburan gitu ya. Dalam konteks idola, ini bukan konteks idola, ini mencari pemimpin. Yang kedua, KPU-nya harus menunjukkan kinerja yang profesional. Bagaimana dia meyakinkan bahwa tahapan pemilu dikelola dengan benar, uang rakyat yang sudah dikontribusikan itu dikelola dengan efektif dan efisien, dan termasuk juga jajarannya berperilaku dengan kredibel dan berintegritas, tidak ada yang misalnya menjadi pemain gitu ya di tengah proses kompetisi. Dan yang berikut juga soal penegakan hukum, pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran dan kecurangan. Bawaslu beserta jajaran aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim itu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan pemilu yang sebenarnya begitu ya, bukan kemudian selalu mencari alasan permisif untuk tidak menindaklanjuti pelanggaran dan juga dugaan-dugaan kecurangan. Kalau tiga hal itu bisa dihadirkan, saya kira sangat mudah untuk meyakinkan pemilih menggunakan hak pilih. Makanya tadi saya sampaikan Mbak, kalau saya tidak khawatir dengan angka pengguna hak pilih. Sebab pemilu serentak itu akan memicu warga negara untuk lebih antusias lagi. Karena begini, dia punya kecenderungan yang disebut dengan kotel effect, efek ekor jas. Pemilih akan cenderung memilih partai politik yang mengusung calon presiden yang dia pilih. Nah, di Indonesia calon presidennya itu kan dengan pemilu serentak luar biasa kompetisinya ya. Jadi yang menggerakkan itu bukan hanya capres, ada partai politik, ada caleg. Tapi pertanyaannya adalah ketika dia sudah datang, betul tidak dia paham cara memberikan suara dengan benar? Betul tidak suara yang dia berikan itu bernilai suara sah? Atau jangan-jangan tadi, karena dia terlalu fokus sama pilpres, lalu dia kebingungan calegnya terlalu banyak, dia tidak mendapatkan edukasi yang baik
soal tata cara pemberian suara atau pemungutan suara yang benar, akhirnya suara dia menjadi tidak bisa dihitung. Nah itu kan juga ironis jadinya ya, gitu. Jadi satu sisi saya kira kita pendidikan pemilih kita harus naik kelas lah, bukan lagi soal menggunakan hak pilih, tapi menurut saya bagaimana menjadi pemilih berdaya, menjadi pemilih yang memilih berdasarkan informasi yang kredibel, melek melek informasi pemilu dan juga bagaimana memastikan pemilih selesai dari bilik suara sebagai voter, dia bertransformasi menjadi civic warga negara yang siap mengawasi orang-orang yang terpilih melalui proses pemilu. Oke, baik Bu Titi, terima kasih banyak, luar biasa pencerahan untuk kami semua pagi ini. Sukses buat Ibu dan juga buat pemilu kita tahun ini ya Ibu ya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Anggra ini pembina Perludem Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, mengakhiri kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Dialog Cirebon pagi ini. Jangan golput, datang ke TPS dan tentukan pilihan Anda. Pro 1 dalam sajian Dialog Cirebon pagi ini. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama